Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang diksi dan istilah. Sebelum mempresentasikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Muhammad Syarul Afandi, yang kedua yaitu Firda Manda Salsabila, yang ketiga Nadim Aska, dan yang keempat yaitu Anissa Kurnia. Sebelum menjelaskan tentang materi diksi dan istilah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari diksi dan istilah. Untuk diksi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu pengertian, syarat, tujuan dan fungsi, ciri-ciri, serta jenis. Untuk istilah terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu macam-macam, yang ketiga contoh istilah khusus, dan yang keempat yaitu contoh istilah umum. Pengertian diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan sebagainya. Syarat diksi. 1. Ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan, guna untuk menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembaca dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. 4. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. 5. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Ciri-ciri 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. 3. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama itu ada makna denotasi, ialah makna yang sesungguhnya dari kata tersebut. Sedangkan makna konotasi ialah makna yang bukan makna sesungguhnya dari makna kata itu sendiri. Contoh yang kita punya di sini yang pertama adalah ibu membuatkan aku kopi yang sangat nikmat pagi ini. Denotasi kata kopi menunjukkan makna yang sebenarnya. Lalu contoh yang kedua, kulit Budi terlihat seperti kopi. Di sini konotasinya berbentuk negatif, di mana kata kopi menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sindiran. Lalu yang ketiga itu ada Dewi memang cantik seperti matahari. Konotasi di sini bentuknya itu positif. Kata matahari menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dan berupa sanjungan. Selanjutnya adalah makna leksikal. Ialah makna kata yang berdasarkan kamus dapat disebut juga sebagai leksikon atau makna kata berdefinisi. Contohnya di sini adalah miskin ialah ketika seseorang tidak mampu dan kekurangan secara finansial. Lalu selanjutnya ada gramatikal, ialah makna kata yang terjadi karena 1.
terdapat imbuhan. Contohnya itu seperti lukisan, pelukis, dilukis, dan pelukisan. Yang kedua itu diletakkan pada frase, klausa, atau diberi intonasi. Contohnya itu pelukis itu merupakan orang yang sangat terkenal. Pelukis pada lukis menunjukkan seseorang. Selanjutnya ada makna kata referensial. Ialah makna kata yang menunjukkan sesuatu, misalnya kantor bupati terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kata jalan di sini itu menunjukkan kepada sesuatu tempat. Sedangkan makna non-referensial ialah makna kebalikan dari referensial. Contoh yang kita punya di sini adalah aku baru saja pulang dari kantor bupati. Akan tetapi aku lupa alamatnya. Kata tetapi di sini mengacu pada kata non-referensial. Selanjutnya kita ada makna konseptual. Ialah makna yang mendeskripsikan kata itu sendiri. Contohnya adalah minggu ini aku dan keluarga akan berlibur ke puncak. Kata puncak di sini mendeskripsikan daerah dataran yang tinggi. Sedangkan makna asosiatif ialah makna kata yang menunjukkan hubungan terkait dengan makna kata tersebut. Contoh yang kita punya di sini adalah hati orang itu sangatlah putih. Kata putih di sini memiliki hubungan dengan bersih atau suci. Selanjutnya kita punya makna kata. Ialah makna yang akan terlihat maknanya ketika terdapat pada suatu kalimat. Contohnya adalah kata panas. Dapat menunjukkan cuaca, dapat menunjukkan suhu, lalu dapat menunjukkan pula sebuah benda. Sedangkan makna istilah ialah makna kata yang bersifat mutlak karena hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu saja. Contohnya adalah kata panas hanya dapat digunakan untuk mengungkapkan suatu makanan yang baru saja matang. Lalu ada makna kias, ialah kata yang digunakan untuk mengutarakan secara tidak langsung. Contohnya adalah gadis itu seperti bunga yang bermekaran. Kata bunga di sini itu menunjukkan makna yang cantik jelita. Selanjutnya itu ada makna lugas, ialah jelas atau makna yang berlawanan dengan makna kias. Contohnya adalah bunga di halaman rumahku sangatlah indah. Nah, kata bunga di sini itu menunjukkan makna yang jelas. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang istilah. Nah, pengertian dari istilah itu sendiri adalah kata atau frasa seperti sebuah kombinasi kata-kata yang digunakan sebagai nama atau simbol dan yang dengan hati-hati dapat mengekspresikan makna suatu konsep, proses, kondisi, atau karakteristik yang unik dalam bidang tertentu. Contohnya itu pada sains, teknologi, seni, dan yang lainnya. Macam-macam istilah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah istilah khusus. Istilah khusus adalah kata-kata yang penggunaannya terbatas pada bidang tertentu. Jenis istilah ini tidak diketahui semua orang. Oleh karena itu, Anda harus menemukannya terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya. Yang kedua adalah istilah umum. Istilah umum adalah kata yang telah menjadi bahasa umum dan telah digunakan serta dipahami oleh orang-orang mengenai artinya. Istilah umum dapat digunakan oleh siapa saja, karena tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk menafsirkannya. Jenis istilah ini juga dapat digunakan di semua bidang. Selanjutnya adalah contoh dari istilah umum. Yang pertama, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar tidak dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, terjadilah demonstrasi di beberapa daerah sebagai bentuk ketidaksetujuan masyarakat. Hal ini dinamakan hal politik. Yang kedua, budaya Indonesia terkenal di mancanegara. Banyak negara dikejutkan oleh keanekaragaman dan kerukunan masyarakat di Indonesia. Budaya ini dapat diartikan sebagai produk dari kesadaran dan pemikiran orang. Yang ketiga, keterampilan dan kecerdasan B.J. Habibie di dunia penerbangan tidak diragukan lagi, baik secara nasional maupun internasional. Skill ini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, cita-cita Paman dan Bibi agar anak-anak mereka berhasil akhirnya bisa tercapai. Hal ini dapat dikatakan sebagai keinginan seseorang
untuk mencapai sesuatu. Yang kelima adalah yang korupsi harus dihukum berat karena mereka menyalahgunakan uang negara. Korup ini dapat diartikan sebagai orang yang menyalahgunakan uang negara.